Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebaikan Bapa tidak tergantung karena kebaikan kita. Karena menyadari kebaikannya lah, maka kita bisa menjadi baik. Kasih setia Tuhan selalu dan selalu terus ada bagi kita. Kasih setia Tuhan atas kami. Terima kasih. Roh Kudus, mari Engkau yang mengajar kami, Engkau yang memberitahukan kami setiap kebenaran Bapa. Berbicaralah atas kami pada pagi hari ini. Singkapkan kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada menyaksikan siaran ini melalui live streaming. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah kami, Engkau menjamah hati kami dengan kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Amin.
Sekali lagi katakan amin. Shalom. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Semuanya tetap prokes ya. Supaya kita semua aman terlindung. Terima kasih buat tim Present Worship yang luar biasa. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah tema yang cukup menarik. Ini sebagai dasar kekristenan kita, ya. Ada banyak orang Kristen tidak mengerti dasar ini sehingga kehidupannya diombang-ambingkan. Kehidupannya sebentar kuat, sebentar lemah. Dia seperti yoyo. Seperti apa? Yoyo, saudara. Naik turun ya. Padahal kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Kemenangan dalam hal apa? Kemenangan dari dalam kebenaran. Ya. Bukan sebentar dikuasai oleh ketidakbenaran dan sebentar dikuasai oleh kebenaran. Tidak. Tetapi Kristus memanggil kita untuk memerdekakan kita dari dunia ini. Dari pemikiran-pemikiran dunia, dari pemikiran-pemikiran yang salah. Ya, yang selama ini banyak orang Kristen tidak mengerti tentang itu. Dan tema saya pada pagi hari ini adalah Yesus Kristus akhir dari hukum Taurat. Nah, ini adalah topik atau tema yang cukup ngeri-ngeri sedap lah, ya cukup berat. Banyak perdebatan, banyak pertentangan tentang topik ini. Tetapi saya mau katakan kita di dalam Kristus kita harus benar-benar mengerti tentang kebenaran ini, ya. Kalau kita tidak mengerti tentang kebenaran ini, maka kita akan sebentar ada di sini, di dalam hukum Taurat, sebentar kita ada di dalam kasih karunia, sebentar kita ada di dalam perjanjian lama, sebentar kita ada di dalam perjanjian baru. Saudara tahu di dalam dua perjanjian yang berbeda ini cara hidupnya tuh harus berbeda. Tidak sama cara hidupnya ya. Mengapa akan menjadi masalah? Karena cara hidup perjanjian lama, cara hidup di dalam Taurat itu sangat berbeda dengan cara satu. Ya. Bentar ya saudara ya, yang lagi online, teman-teman online ntar ya, ada kerusakan teknis di sini. Satu cek. Nah. Ini mati. Oke, kita udah kembali ke normal. Thank you Irwan. Saudara, kehidupan di dalam perjanjian lama, kehidupan di dalam hukum Taurat itu sangat berbeda dengan kehidupan di dalam perjanjian baru, kasih karunia. Betul? Nanti kita akan lihat apa sih bedanya Pak. Kenapa kita tidak bisa hidup di dalam cara-cara hidup perjanjian lama, di dalam cara-cara hidup hukum Taurat. Ya. Mari kita satu ayat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17. Tujuan saya membawakan materi ini buat saudara, baik yang ada di sini maupun sahabat-sahabat online, sahabat JKB online, agar supaya kita mengerti bagaimana posisi hukum Taurat dan perjanjian lama dan kasih karunia dan perjanjian baru. Ya, kita dapat membedakan dua hal ini
Sehingga ketika kita dapat membedakan dua hal ini dan menjadi jelas di hadapan kita dapat mengambil sikap. Kita mau hidup di era yang mana? Di era yang lama apa era yang baru, ya kan? Di perjanjian yang lama atau perjanjian yang baru? Di dalam hukum Taurat ataukah di bawah kasih karunia? Di bawah Musa mendengar perkataan Musa atau mendengar perkataan Kristus Roh Kudus? Ya. Itulah tujuan mengapa saya membawa tema ini buat kita pada pagi hari ini. Sudah dapat di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh, amin. Saudara perhatikan baik-baik. Ini Yohanes 1 ayat 17 ini memberi tahu kepada saudara dan saya apa itu hukum Taurat, dengan siapa dia ada, dia bersama dengan siapa, dan kasih karunia dan kebenaran itu bersama dengan siapa. Perhatikan baik-baik. Di sini dia katakan bahwa sebab hukum Taurat diberikan oleh, hukum Taurat katakan 1, 2, 3, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perjanjian hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya, makanya diberikan. Musa memberikan hukum itu, hukum Taurat itu kepada bangsa Israel. Dan juga hukum Taurat itu disebut juga adalah perjanjian Musa atau perjanjian lama. Ketika saya sebut perjanjian lama dan perjanjian baru, itu bukan saya bicara tentang kitab perjanjian lama atau kitab perjanjian baru, ya. Tetapi saya bicara tentang covenant, bahasa Inggrisnya apa ya? Perjanjian, apa namanya itu ya? Kalau selain perjanjian apa sih? Kalau kita perjanjian itu sudah jadi perjanjian lama, perjanjian baru tuh ya kadang-kadang kita pikir itu kitabnya juga kan. Tapi kalau saya bilang ini perjanjian lama hukum Taurat ini apa ya? Bahasa hukum apa sih Pak Andi? Hah? Bukan, perjanjian itu akad. Agreement. Ya, agreement ya. Ya, agreement itu. Ya kayak akad gitu ya. Ya, jadi perjanjian lama itu diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel dan disahkan oleh darah binatang. Kita baca di dalam Keluaran 24 ayatnya yang ke-8. Coba bisa Keluaran 24 ayatnya yang ke-8, bunyinya begini. Kita baca. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Berdasarkan apa? Segala firman. Jadi ketika Musa memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, itu disahkan dengan darah. Ya, saudara, perjanjian itu menjadi kuat, menjadi sah apabila perjanjian itu disahkan dengan darah. Ya, kalau sekarang itu meterai ya, meterai 2.000, 6.000, sekarang malah 10.000. Kalau ada meterai dan dibubuhi tanda tangan, itu namanya perjanjian itu sah ya, sangat valid ya, sangat kuat kedudukannya di mata hukum. Nah, di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab, perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab, itu setiap perjanjian kalau ditegakkan dengan darah, disahkan dengan darah, itu berarti perjanjian itu perjanjian yang sangat kuat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perjanjian hukum Taurat adalah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel yang diwakili oleh Musa. Saudara akan mendengar ada banyak istilah-istilah atau perkataan-perkataan saya yang membuat saudara kaget ya. Tetapi ikutin aja dulu. Ya, karena saudara akan mengerti setelah saudara mendengar secara keseluruhan. Ya. Seperti hukum Taurat sudah tidak ada, hukum Taurat sudah berakhir, ya kan? Itu kalimat-kalimat itu nggak pernah saudara dengar dari dulu. Mungkin saudara baru dengar sekarang dari saya. Dan saudara, Pak Selvi ini ngapain lagi Pak Selvi ya? Tapi itulah kebenaran yang saya mau bawakan buat saudara, supaya saudara dimerdekakan. Ya, karena dulu saya juga dari sana.
hidup di dalam ketidakpengertian dan menerapkan semua hukum yang ada di dalam hidup saya. Ya, ternyata itu adalah kehidupan yang keliru. Saudara, perjanjian hukum Taurat adalah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel yang diwakili oleh Musa. Sedangkan perjanjian baru atau New Covenant itu adalah perjanjian Tuhan atau Bapa, perjanjian Bapa dengan anak, yaitu Yesus Kristus, yang disahkan juga oleh darah. Jadi perjanjian lama antara Tuhan dengan Israel yang diwakili oleh Musa disahkan dengan darah binatang. Perjanjian baru itu adalah perjanjian, ini Pak Rijal udah berkali-kali ngomongin ya. Saudara udah di luar kepala ini ya. Bahwa perjanjian, apa itu perjanjian baru? Perjanjian antara Bapa dengan anak. Katakan 1, 2, 3. Perjanjian baru adalah perjanjian Bapa dengan anak. 1, 2, 3. Perjanjian baru adalah perjanjian Bapa dengan saudara. Dan anak itu mewakili saudara dan saya. Kita diwakili oleh anak itu, yaitu Yesus Kristus. Dan perjanjian ini atau New Covenant ini disahkan oleh darah. Matius 26 ayatnya yang ke-28. Coba Matius 26 ayatnya yang ke-28 bisa dibuka. Nah, kita baca 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Kalau dulu di zaman Musa, pengampunan dosa itu harus ada pencurahan darah, yaitu darah binatang. Itulah dasar dari perjanjian lama. Makanya saya bilang kenapa kita harus mengerti ini dan tidak hidup secara perjanjian lama. Karena kalau kita hidup dalam perjanjian lama, setiap tahun, setiap kali kita berdosa, saudara harus bawa domba di sini dan minta Pak Rijal atau saya sembelih supaya dosa saudara diampuni. Karena itu perjanjiannya. Ada banyak orang Kristen mau ikut perjanjian lama tapi tidak mau ngambil bagian itu. Jadi dia pilih-pilih. Ya kan? Itu adalah kekeliruan kita. Padahal sesungguhnya itu sudah tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena darah Yesus jauh lebih mulia daripada darah binatang. Yang percaya katakan amin. Sekarang kita lihat ada banyak sudah masuk pada masa kurban ya. Itu adalah gambaran hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya gambaran hukum Taurat itu sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. Makanya dia datang dan darahnya dicurahkan sebagai tanda ikatan yang sah, saudara. Saudara, perjanjian hukum Taurat telah diberikan melalui Musa. Namun perjanjian baru atau New Covenant datang melalui Yesus sang kasih karunia dan kebenaran. Amin. Ini saudara, sahabat online, saudara juga mesti mengerti hal ini. Bahwa Yesus dialah sang kasih karunia dan kebenaran itu. Dia bukan datang dan memberikan kasih karunia dan kebenaran kepada saudara. Beda dengan Musa. Ini hukum. Musa turun dari gunung dan dia kasih. Nih ikutin ya. Ya kan? Ya, gitu kan? Ini nih ada 10 nih kan. Ada 2 nih. 2 loh gitu kan. Ikutin ini. Ini Tuhan punya. Ya. Kalau salah, resiko tanggung sendiri. Ya kalau bagus ya sudah, ini diberkati. Tapi kalau salah ya tanggung sendiri ya, jangan bawa saya ya. Itu hukum Taurat. Yesus sang kasih karunia dan kebenaran itu dia datang bukan ini, katakanlah ini kasih karunia dan kebenaran bersama dengan Yesus. So saya Yesus. Itu menjadi satu ya, bukan semua yang terpisah ya. Ya Yesus itu adalah kebenaran. Amin. Yesus adalah kasih karunia itu sendiri. Amin. Jadi ketika Yesus datang, kasih karunia dan kebenaran itu ada bersama-sama dengan dia. Bedanya dengan Musa adalah Musa berikan kepada mereka, Yesus tidak. Dia tidak berikan kepada saudara kasih karunia dan kebenaran. Tetapi dia berikan dirinya untuk tinggal bersama dengan saudara. Sehingga kasih karunia dan kebenaran yang ada di dalam dia juga tinggal di dalam saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya.
Saudara, Roma 10 ayat 4. Coba. Roma 10 ayat 4. Multimedia. Nah, kita baca ya, coba. 1, 2, 3. Sebab Kristus penggenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang di terjemahan International Modern Bible bunyinya begini. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Ya, kata penggenapan itu digunakan dengan kata akhir daripada hukum Taurat. Artinya apa? Tadi sudah bilang, Musa memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Ketika Yesus datang, berarti era Musa itu sudah selesai. Makanya Modern Bible katakan bahwa Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh setiap orang yang apa? Yang percaya. Saudara, mungkin saudara baru dengar, iya kah? Selama ini kami tidak pernah dengar, Pak, kalau ada pendeta bilang hukum Taurat itu sudah berakhir. Malah mereka bilang hukum Taurat itu ditulis di dalam hati kita. Ya kan? Katanya hukum Taurat itu ditulis di dalam hati kita, Pak. Bukan berakhir, Pak. Tetapi saya mau katakan, Anda akan mendengarkan yang berbeda dari sini. Dari gereja ini. Hukum Taurat telah berakhir. Perjanjian lama telah berakhir. Diganti dengan apa? Perjanjian baru. Bagaimana mau berlaku perjanjian baru kalau yang lama masih ada? Paham? Ya. Bagaimana sesuatu yang baru bisa efektif sementara yang lama masih eksis? Oleh sebab itu Kristus datang untuk mengakhiri apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat buat saudara dan saya. Amin. Hukum Taurat tidak dapat membenarkan saudara. Hukum Taurat cuma dapat bilang, Rebeka, kamu memang baik sekarang, tapi besok awas-awas. Ya. Hukum Taurat cuma datang dan bilang, Nando, banyak betul jerawatmu. Dia cuma bilang, Vita, kelakuanmu busuk betul. Dia cuman, hukum Taurat itu cuma datang dan cuma bisa bilang kesalahan saudara dan saya. Tapi dia tidak dapat memberi solusi kepada kesalahan saudara. Bagaimana membenarkan saudara? Tidak bisa. Tidak ada. Karena isinya apa hukum itu? Jangan. Hukum itu cuma isinya jangan, saudara. Tidak ada hukum itu isinya engkau diampuni. Tidak ada. Engkau dibenarkan. Dosamu diampuni. Bangkitlah dan berjalanlah. Engkau sudah disembuhkan. Tidak ada. Hukum Taurat itu isinya adalah menyalahkan saudara. Karena itu hukum. Itulah sifat hukum. Itulah keadaan hukum itu sendiri. Orang hukum pasti ngerti. Hukum itu tidak dapat membenarkan, membuat saudara menjadi benar. Tetapi kasih karunia dan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, itulah yang dapat membenarkan saudara. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Sepanjang hidup Yesus Kristus, dia telah menggenapi hukum Taurat. Dan ketika dia mati, dia juga mengakhiri hukum Taurat itu secara penuh. Ketika Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, 3,5 tahun. Dia menggenapi semua hukum Taurat yang tidak dapat dilakukan oleh para orang Yahudi. Mereka tidak dapat hidup kudus seperti tuntutan hukum itu. Hanya satu-satunya orang yang tidak berdosa, itu cuma Yesus. Betul? Makanya ketika Yesus hidup, dia menggenapi hukum Taurat. Ketika dia mati, dia mengakhiri hukum Taurat itu. Efesus 2 ayat 5. Coba bisa dibuka Efesus 2 ayat 5. Efesus 2 ayat 5. Kita baca 1, 2, 3.
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, dengan kematiannya, ayat 15, bukan 5. Sorry, maafkan saya. Ayat 15. Ya, sebab dengan matinya Yesus, sebagai manusia ia telah membatalkan apa? Jadi hukum Taurat sudah batal belum? Saudara, ayat-ayat ini cukup jelas untuk memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa segala sesuatu yang sudah batal dan sudah tidak valid lagi, tidak bisa saudara ikutin. Dia hanya berguna sebagai cerminan bagi kita hari ini yang hidup dalam perjanjian baru. Perhatikan baik-baik. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, yaitu di dalam Kristus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dengan kematiannya, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Katakan 1, 2, 3 hukum Taurat sudah batal. Katakan 1, 2, 3 hukum Taurat sudah batal. Nanti ada yang tanya hukum Taurat yang mana? Yang mana lagi nih hukum Taurat? Kan ada banyak sekali hukum Taurat. Yang inilah, yang itulah. Saudara tidak usah bingung dengan segala macam itu. Yohanes 1 ayat 17 tadi udah bilang. Hukum Taurat yang dimaksud adalah hukum yang dibawa oleh Musa, yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Titik. Ya. Kalau setelah dari situ muncul ada ratusan lagi hukum, termasuk itu hukum-hukum itu juga. Jadi semua produk daripada Musa untuk bangsa Israel itu telah digenapi oleh kehidupan Kristus dan dibatalkan oleh kematiannya. Yang percaya katakan amin. Saudara, hukum Taurat itu sudah berakhir. Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat. Kristus itu adalah sang pembuat hukum Taurat itu. Kristus itulah hukum Taurat itu sendiri sebenarnya, saudara. Namun karena keberdosaannya bangsa Israel, mereka tidak sepadan dengan hukum itu. Betul? Makanya mereka ada selalu di dalam pihak yang salah. Pihak yang gagal. Saudara, dan kabar baiknya, sang pembuat hukum Taurat itu sudah tinggal di dalam hidup saudara. Amin? Amin? Sang pembuat hukum Taurat itu. Jadi, lupa nanti kalau hukum Taurat enggak ada, terus kita ini hidup dituntun oleh apa? Ya kan? Pertanyaan besar. Saudara, sahabat JKB online, itu nanti saudara tanya, Pak, kalau hukum Taurat sudah nggak ada, terus kita ini hidupnya dituntun oleh apa? Ikut peraturan yang mana? Dengar baik-baik. Kristus sang pembuat hukum Taurat itu sekarang tinggal di dalam saudara. Amin. Saudara tidak dituntun oleh hukum Taurat. Saudara dituntun oleh pembuat hukum Taurat. Hebat kali. Amin. Pernah nggak saudara terpikir hal seperti itu? Selama ini kita bertanya, terus nanti saya dituntun oleh apa? Saudara dituntun oleh Roh Kudus. Dia jauh lebih hebat dari perintah-perintah jangan begini, jangan begitu. Hidup dituntun oleh Roh Kudus itu adalah hidup oleh iman. Hidup dituntun oleh sang pembuat hukum Taurat itu adalah hidup oleh Roh, dan itulah kehidupan di dalam perjanjian baru kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita baca di dalam Galatia 3, 23 dan 26 sampai 26. Galatia 3, 23 sampai 26. Oke. 1, 2, 3. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan. Jadi sebelum iman, siapa iman saudara? Yes?
Kristus. Jadi sebelum Kristus datang, semua orang zaman itu berada di bawah pengawalan, di bawah tuntunan hukum. Jadi hukum Taurat itu berfungsi sebelum Yesus ada, berfungsi sebagai pengawal, penuntun yang ngatur. Nanti kamu hidup ke kanan, ke kanan. Jangan begitu, jangan begini. Kenapa? Karena iman itu belum. Makanya ketika saudara tanya, terus kita dituntun apa kalau Bapak bilang hukum Taurat sudah nggak ada? Ini nih ayatnya. Saudara dituntun oleh iman. Karena orang benar itu hidup oleh, bukan hidup oleh hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Selanjutnya, 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus. Tadi saya sudah bilang, siapa pembuat hukum Taurat? Dia ada di mana? Amin. Supaya kita dibenarkan oleh, saudara dibenarkan oleh iman, bukan oleh hukum Taurat. Jadi jangan khawatir, Pak. Kalau hukum Taurat saudara kita hidup pakai apa? Saudara tidak diatur hidup oleh jangan begini, jangan begitu, bukan. Itu gaya hidup budak. Kalau saudara punya pembantu di rumah, apa yang saudara kasih tahu sama dia? Jangan begini, jangan begitu. Jangan begini, jangan begitu. Itu selalu kan, coba. Saudara yang punya orang-orang kerja. Apa yang saudara kasih keluar kata-kata untuk mereka? Jangan. Nanti jangan begini ya, jangan begitu ya. Nanti jangan begini ya, jangan begitu. Saudara tahu nggak? Itu perkataan dan perintah kepada siapa? Hamba. Saudara dan saya bukan hamba. Yang percaya katakan amin. Makanya kata-kata jangan itu bukan untuk saudara dengan gaya hidup saudara. Ya kita nanti jangan begini ya, jangan begitu. Enggak. Ya dalam bentuk nasihat iya. Tetapi bukan dalam bentuk tuntunan. Betul? Kenapa? Karena kita di sini dituntun oleh Roh Kudus. Hidup oleh iman, Roh Kudus yang akan kasih tahu bagaimana cara hidup sebagai seorang benar. Haleluya. Nah, ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Sekarang Yesus Kristus sudah ada di dalam saudara. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah apa? Jadi setuju dengan saya bahwa saudara tidak perlu hukum Taurat hari ini? Setuju? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena Yesus sudah datang menggantikan hukum itu. Hukum itu adalah penuntun sampai Kristus datang. Kalau saudara sudah ada Kristus dalam saudara, saudara nggak perlu itu. Dan ini adalah kehidupan yang baru, sesungguh-sungguhnya baru. Cara hidup yang baru yaitu hidup oleh iman. Bukan hidup. Kalau orang dewasa tuh kan saudara, kalau anak-anak ya. Kalau anak-anak kecil bagaimana cara orang tua mengatur mereka adalah jangan toh. Nak, jangan gini nak. Nak jangan gitu, nak jangan gini, nak jangan gitu. Bahaya nak, jangan gitu. Tapi kalau yang sudah rambut dua warna begini, masih kayak pandi gini. Apa masih dipakai begitu? Pandi jangan ini, enggak kan? Kenapa? Ya karena kita tidak akan orang tuntun Pak Andi yang sudah dewasa ini dengan cara seperti itu. Betul? Ya karena dia orang dewasa. Hukum itu untuk anak-anak. Hukum itu untuk mengatur anak-anak. Bukan untuk mengatur orang dewasa. Tetapi orang dewasa itu akan diatur oleh pengertiannya sendiri. Dia tahu kok mana yang baik, mana yang tidak. Dia tahu kok kalau saya melanggar ini salah, saya akan dihukum. Tahu dia. Nggak perlu diomongin. Anak kecil ini nggak tahu. Saudara di dalam Kristus. Engkau orang benar, engkau adalah orang-orang dewasa di dalam Kristus. Engkau tidak perlu dituntun oleh hukum Taurat. Bagaimana cara hidup sebagai orang benar. Makanya kita perlu belajar bagaimana cara hidup sebagai orang benar yang dituntun oleh iman. Yang dituntun oleh Kristus itu sendiri. Ayat 25, ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus. Katakan aku adalah anak Allah. Sekali lagi katakan aku adalah anak Allah. Dia bukan budak.
You bukan jongos. Sehingga pagi-pagi majikan keluar, nanti jangan gini, nanti jangan gitu ya. Ini bodoh kah? Nggak tahu kah? Nggak usah ngomong, kamu udah tahu. Sebenarnya dalam hatinya juga gitu. Cuma ya namanya dia hamba ya, dia akan terima perintah-perintah itu terus, perkataan-perkataan itu setiap hari. Padahal tanpa dibilangin juga dia tahu sebenarnya. Kata-kata jangan itu. Cuma dia namanya hamba ya begitulah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sewaktu Kristus datang masuk ke dalam hati saudara dan saya, kita menjadi orang yang telah lahir baru. Sejak itu kita ada di bawah tuntunan Kristus, bukan di bawah tuntunan hukum Taurat. Amin. Kita bukan orang Israel yang ada di bawah tuntunan hukum Taurat. Nah ini, mungkin saudara bingung lagi. Saudara orang Indonesia yang dituntun oleh Kristus. Katakan saya orang Balikpapan yang dituntun oleh Roh Kudus. 1, 2, 3. Saya orang Balikpapan yang dituntun oleh Roh Kudus. Saudara bukan orang Israel. Ya. Hukum Taurat itu diberikan Musa kepada orang Israel, bukan kepada saudara orang Indonesia. Bukan kepada saudara orang Balikpapan. Jemaat JKB. Saudara dengar baik-baik, hukum Taurat menyatakan apa yang manusia harus lakukan untuk Tuhan. Hukum Taurat hanya menyatakan kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, dan kamu harus begini. Itu semuanya untuk Tuhan. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 12. Coba. Matius 7 ayat 12. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah. Jadi isi hukum Taurat tuh begini. Kalau saya mau Rebeka berbuat baik kepada saya harus berbuat. Jadi ada pamrihnya kan? Jadi ada timbal balik. Kalau kamu mau diberkati, maka kamu harus kalau kamu mau dihormati, kamu harus. Nah, kalau kamu mau dihormati, kamu harus menghormati. Itu nggak salah, saudara. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Itu nggak salah dengan hal itu. Itu hukum Taurat. Tetapi hidup di dalam perjanjian baru oleh iman, itu bukan cara yang baik. Kalau saudara ngajarin anak saudara dengan cara itu, saudara akan mengisolasi anak saudara menjadi orang yang sangat egois. Betul? Kenapa? Karena hanya untuk mementingkan diri sendiri. Itu adalah egois. Sementara kasih karunia nggak begitu. Kasih karunia tuh saudara, bahkan kita menderita bagi orang lain, betul? Bukan mencari keuntungan dari orang lain. Yang percaya katakan amin. Kristus datang tidak mencari keuntungan dari saudara. Dia tidak bilang, Selby, saya disalib. Besok kamu juga harus disalib. Aku tak begitu. Dia bahkan memberikan, mengorbankan. Saudara, kasih itu berkorban. Katakan 1, 2, 3, kasih itu berkorban. Hukum Taurat itu menuntut. Kalau saya mau dia lakukan saya baik, saya lakukan itu. Jadi semua ada timbal balik, itu egoisme. Jadi kalau sudah saya cukup seukuran ini aja, lebihnya nggak usah. Kasih nggak gitu. Kasih berkata begini, orang ini nggak layak saya tolong. Tapi saya nggak tahan hati saya. Saya mau tolong walaupun ini orang ini sudah menjengkelkan saya. Itu kasih karunia. Itulah gaya hidup oleh iman. Itulah gaya hidup perjanjian baru. Amin. Memberi jauh lebih banyak dari apa yang mereka harapkan dan mereka pantas terima dari saudara. Itu yang telah Yesus lakukan buat saudara. Saudara dan saya nggak layak-layaknya untuk menerima kasih karunia. Ya. Tapi dia mau memberikannya dengan cuma-cuma kepada saudara. Isi kitab Taurat itu, saudara, dan kitab para nabi menyatakan apa yang harus manusia lakukan atau perbuat untuk berkenan di hadapan Tuhan.
Semua agama dan semua aliran kepercayaan, juga kitab para nabi dan juga hukum Taurat, berisi apa yang harus manusia lakukan dan perbuat untuk berkenan di hadapan Tuhan. Namun perjanjian baru, kasih karunia, berisi apa yang Tuhan Yesus lakukan atau perbuat buat manusia. Amin. Apa yang telah Yesus lakukan buat saudara dan saya? Apa yang telah dia lakukan bagi dunia ini? Memberi nyawanya. Amin. Dia memberi nyawanya loh saudara. Yang terbaik yang ada di surga, Bapa punya, yaitu anak tunggal satu-satunya. Dia rela melepaskannya itu untuk saudara dan saya, untuk mengambil kembali saudara. Itulah kasih karunia. Itulah kehidupan oleh iman. Hukum Taurat tidak mengajarkan itu. Hukum Taurat mengajarkan kalau saya mau dia baik, ya saya baik sama dia. Kalau saya tidak mau, ya udah cuek aja, orang urus sama dia. Kalau susah sendiri ya, kita kan gak saudaraan. Kita kan gak satu gereja. kita kan gak satu aliran. Ya terserah, derita lo dah. Jangan bagi-bagi derita lo sama saya. Itu hukum Taurat. Itu kalau saudara mengajarkan anak-anak saudara dengan cara begitu. Nak, kalau kamu mau baik, ya baik sama orang ya. Nanti kalau kamu gak baik sama orang, kedengarannya itu pengajaran yang baik. Tapi kalau saudara ngajarin itu kepada anak saudara, itu adalah saudara sedang mengajari hukum Taurat. Dan apa yang terjadi? Anak saudara akan menjadi orang yang sangat egois dan tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya peduli kepada orang yang baik sama dia. Saudara lihat tuh banyak di TV-TV itu. Kalau dia baik sama saya bahkan lebih baik dari itu. Nah, terus kalau dia nggak baik, siapa di sini baik sama Tuhan? Nggak ada. Siapa di sini yang terima kebaikan Tuhan? Amin, saudara online, sahabat-sahabat online. Apakah saudara pernah baik sama Tuhan sampai dia datang beri kebaikan kepada saudara? Kebaikan apa yang saudara berikan kepada dia sehingga dia berikan kebaikannya bagi saudara? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini pentingnya kita mengerti kedudukan hukum Taurat itu dan kasih karunia. Supaya kita mendapat satu kepastian bahwa amin, aku orang perjanjian baru. Aku hidup di dalam kasih karunia, aku hidup oleh iman, oleh roh, bukan oleh mata dan perbuatan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara perhatikan baik-baik, perjanjian baru berisi apa yang Tuhan Yesus lakukan buat semua manusia. Dan apa? Sudah selesai. Itu yang telah Yesus lakukan bagi manusia. Disalib. Yang percaya katakan amin. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Mari kita lihat. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia. Apa? Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan. Saudara, dia telah memberikan kepada saudara kasih karunia-Nya. Dan kebenarannya tinggal di dalam saudara. Yang hari ini menuntun saudara. Memberi hikmat kepada saudara untuk mengajari anak-anak saudara. Hari ini, mari buka hati saudara. Terima kebenaran ini. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan dan menuntun saudara. Saya tidak mengajari cara A, cara B. Tapi saya memberitahukan kepada saudara sebuah fundamental kebenaran. Dan saya percaya hal-hal yang fundamental seperti ini, itu akan sangat powerful dalam mengubah hidup saudara. Ada banyak orang pengen gini, Pak, nggak usah ngomong yang banyak-banyak begitu, Pak. Bilang aja cara 1, 2, 3 nanti saya ikutin. Banyak orang Kristen mau yang secara instan begitu. Tapi saya mau katakan, kehidupan kekristenan bukan sebuah yang instan. Tetapi itu adalah sebuah proses pergaulan bersama dengan Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Dan itulah yang sedang kita alami hari-hari ini. Saudara dengar baik-baik. Ini juga akan untuk mencengangkan saudara. Saya mau katakan bahwa hukum Taurat bukan untuk orang percaya.
Hukum Taurat bukan untuk orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi hukum Taurat itu adalah untuk siapa? Orang Israel. Karena hukum Taurat diberikan oleh Musa. Sekarang kita masuk. Ini yang paling seru. Supaya kita betul-betul dibukakan oleh ayat-ayat ini. Dan mengerti betul bagaimana posisi hukum Taurat di mata para rasul perjanjian baru. Oke. Apa yang dikatakan oleh penulis-penulis perjanjian baru tentang hukum Taurat? Kita baca di dalam Kisah 15 ayatnya yang ke-10. Ayo Wan, tolong Wan. Kisah 15, sorry ya saudara online, aku mundur sini biar lebih dekat layar. Kisah Rasul bilang begini, hukum Taurat itu merupakan kuk dan beban. Jadi kalau saudara mau hidup di dalam hukum Taurat, mempergunakan hukum Taurat di dalam cara hidup sehari-hari saudara, bukan karena iman saudara hidup, maka saudara sama dengan saudara sedang menaruh kuk, menaruh beban, yang saudara sendiri tidak dapat pikul. Mari kita baca. 1, 2, 3. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu apa? Kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Kuk ini adalah hukum Taurat yang sejak diberikan di Gunung Sinai tidak dapat dilakukan. Tahu nggak saudara? Ketika hukum itu diberikan di gunung itu sama Musa. Musa pegang nih. Ya sudah, turun aja udah tuh, bawa tuh, kasih ke mereka. Musa nih, pegang nih kan, turun. Ucuk-ucuk dari atas turun ke bawah. Ini lagi pegang hukum Taurat masih hangat-hangatnya nih. Ya, hukum Taurat masih hangat. Fresh from the oven. Turun. Saudara, Alkitab mencatat apa yang terjadi ketika pertama-tama hukum Taurat diberikan? Ketika Musa turun, saudara. Mendekati bawahnya gunung, dia melihat orang Israel. Apa yang dia lihat orang Israel lakukan? Mereka sedang menyembah apa? Anak lembu emas. Dan tahu apa yang Musa lakukan dengan 2 buah roti ini? Batu ini. Dia ambil ini batu. Dia hantam itu lembu emas dengan ini. Dengan 2 loh batu ini. Dan Alkitab catat apa? Berapa orang mati? Berapa? 3.000 orang mati. Pada saat hukum Taurat diberikan. Dan sejak itu, hukum Taurat itu merupakan menjadi buat mereka. Menjadi beban yang mereka harus lakukan tapi mereka selalu gagal. Makanya sini Paulus bilang, bagaimana mungkin kamu mencoba Allah dengan meletakkan kuk di tengkuk orang-orang itu. Yang kalian sendiri tidak dapat lakukan. Bahkan nenek moyang kita pun tidak dapat lakukan. Pertama diberikan aja udah mati 3.000 orang. Kita lihat apa yang surat Roma katakan tentang hukum Taurat. Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 20. Dengan cepat dibuka. Nah, kita baca. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat karena melakukan. Saudara tidak akan benar di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Aku jangan begini, jangan begitu. Aku sudah begini, sudah begitu supaya Tuhan berkenan. Nggak ada benar-benarnya saudara. Itu pekerjaan yang sia-sia. Nanti detail tentang perlakuan hukum Taurat ini kita akan bawa dalam seri-seri khotbah berikutnya. Supaya lebih jelas, tetapi ini fundamentalnya dulu. Tentang hukum Taurat itu kenapa kita tidak harus berurusan dengan hukum Taurat itu. Tetapi kita berurusan dengan kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Karena justru jadi kalau tidak ada hukum Taurat, orang tidak tahu apa itu
Jadi sebenarnya seharusnya tidak ada hukum Taurat, ya kan? Supaya orang itu tidak mengenal. Nanti kita tahu kenapa hukum Taurat diberikan. Memang ini tujuan hukum Taurat diberikan supaya apa? Supaya mereka kenal dosa. Mereka itu sudah berdosa. Supaya mereka lebih tahu bahwa mereka orang berdosa. Nah, supaya apa? Kalau ketika mereka tahu saya orang berdosa, maka apa yang mereka perlukan? Juru selamat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hukum Taurat menyingkapkan dosa, tetapi tidak mampu memperbaikinya. Mari kita di Roma 4 ayat 14. Ketika saudara memperlakukan hukum Taurat, maka iman itu menjadi sia-sia. Sebab jika mereka yang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, menerima bagian yang janjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika hukum Taurat berfungsi, iman itu gak berfungsi. Gitu loh. Makanya kenapa saya bilang jangan hidup di dua dunia. Karena satu sisi saudara bilang, saya ini orang beriman, tetapi satu sisi iman saudara gak berfungsi. Kenapa? Karena saudara beroperasi menggunakan hukum Taurat. Bukan beroperasi menggunakan apa? Iman kebenaran, bukan percaya. Coba, hukum Taurat menghasilkan murka. Roma 4 ayat 15. Maju satu ayat. Perhatikan baik-baik. Baca. Karena hukum Taurat baca sekali lagi. 1, 2, 3. Karena hukum Taurat memang. Jadi harusnya ada hukum Taurat enggak di dalam hidup saudara? Kalau ada hukum Taurat berarti akan ada apa? Supaya tidak ada pelanggaran, saudara harus jauhkan apa? Tetapi aktifkan imanmu. Amin. Aktifkan Kristus. Ya kalau saya bilang aktifkan nih, jangan saudara salah mengerti. Ya karena dia bukan kayak saklar-saklaran gitu ya. Tetapi ketika saudara berfokus kepada Kristus, maka itulah seperti kita mengaktifkan ya. Itu maksudnya itu ya. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20. Saya akan maju lagi 5 menit ya tolong. Roma 5 ayat 20. Ayo baca 1, 2, 3. Hukum Taurat diberikan supaya apa? Pelanggaran menjadi semakin. Kalau hukum Taurat tidak ada berarti pelanggaran. Bukan berarti hari itu nggak ada pelanggaran, enggak, tetap ada pelanggaran. Cuman maksudnya tidak diperhitungkan gitu loh. Karena apa? Karena hukum itu tidak ada. Saudara perhatikan, saya sedang berbicara tentang kehidupan kerohanian saudara. Bukan kehidupan di jalanan, gitu nanti besok kita pergi. Kalau gitu nggak usah pakai lampu merah. Tabrak aja. Enggak gitu saudara, ini kita bicara tentang Kristus ya. Bukan tentang Pak Polisi dan peraturan lalu lintas. Oke? Jadi jangan salah mengerti ya. Saudara mari kita baca di dalam Roma 7 ayat 5. Roma 7 ayat 5. Sudah? Ya, ini kita baca 1, 2, 3. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa dirangsang oleh hawa nafsu dosa dirangsang oleh ternyata hukum Taurat itu obat perangsang. Perangsang apa? Perangsang dosa. Saudara mau contoh? Nih. Saudara kalau ada anak nih, saudara larang dia buka kulkas. Nah, jangan buka kulkas ya. Saudara tinggalin dan saudara lihat. Pasang CCTV dan saudara lihat apa? Dia buka itu. Kenapa? Kenapa?
Kenapa aku dilarang? Itu rangsangannya tuh datang dari situ. Emang ada apa sih di situ? Kok nggak boleh? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Emang ada apa? Coba, mau cari tahu apa yang di dalam. Itulah rangsangan. Jadi kalau saudara main jangan ini, jangan itu dengan anak-anak saudara, justru akan membuat dia melanggar. Kenapa? Karena sifat dari hukum Taurat itu apa? Merangsang. Dan dia rangsangan itu bekerja di dalam anggota-anggota apa? Tubuh kita. Agar kita berbuah bagi. Jadi ketika orang hidup dengan hukum Taurat bukan tambah baik, tapi tambah berbuat dosa. Roma 7 ayat 6. Roma 7 ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani di dalam keadaan menurut roh dan bukan di dalam keadaan menurut apa? Saudara telah dibebaskan dari? Katakan, aku telah dibebaskan dari hukum Taurat. Artinya apa? Dulu dia ikat saudara. Sekarang ikatan itu sudah terlepas. Saudara merdeka. Tidak perlu lagi terikat dengan dia. Amin. Artinya apa? Ketika datang kepada Tuhan, jangan begini, jangan begitu. Tidak begitu. Ketika kita membangun relationship kita dengan Bapa, jangan pernah dibatasi, jangan begini, jangan begitu. Kamu doa, udah cuci mulut, gosok gigi belum, datang sama Tuhan? Ya bukan itu sih sebenarnya. Cuman maksudnya itu contoh kecil saja. Ya, memang adalah baik kalau saudara datang mandi dulu atau semua. Tetapi itu juga bukan jadi sebuah aturan, amin. Haleluya. Karena orang dulu juga enggak gosok gigi juga. Belum ada pasta gigi dulu. Tapi mereka bicara juga sama Tuhan seperti sahabat. Betul? Kalau datang ke gereja itu harus baju bagus, kayak Cinderella. Kalau kita di kampung itu baju gereja tuh beda dengan baju kantor. Itu levelnya di atas. Ya. Luarnya bagus, dalamnya hancur. Luarnya kelihatan, wih, tampan kali kau ini. Tapi dalamnya sini kosong. Amen. Saudara perhatikan baik-baik yang terakhir. Dari masih banyak ini tapi ini ayat yang terakhir. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Ayat 10, Roma 7 ayat 10. Roma 7 ayat 10. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa apa? Hukum Taurat membawa kepada kehidupan apa kematian? Tetapi Kristus membawa kepada kematian apa kehidupan? Kristus mati supaya saudara dan saya hidup. Amin. Hukum Taurat tidak dapat menghidupkan saudara. Justru semakin saudara melakukannya, saudara menuju kepada maut dan kematian. Kepada kebinasaan. Tetapi kasih karunia dan kebenaran yang datang oleh Yesus Kristus, Dia memerdekakan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.